Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada tanggal 24 Juni kita merayakan pesta
kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hari ini kita memperingati wafatnya karena kesetiaannya kepada Allah dan panggilannya sebagai nabi. Tugas nabi ya, seperti dikisahkan dalam bacaan pertama ya, seperti yang dilakukan oleh Yeremia ya, sebagai juru bicara Allah, menyampaikan kehendak Allah ya kepada umatnya. Demikian juga yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau dilihat ya dari kacamata yang lain, kematian Yohanes Pembaptis merupakan hasil campuran dari dendam untuk membalas. Ini yang dilakukan oleh Herodias, karena kata-kata Yohanes ya, tidak halal mengambil istri saudaranya ya, maka Herodias ini menaruh dendam dan berusaha untuk membunuh ya Yohanes. Kesempatan yang ada, ini karena akhirnya ya kesempatan terjadi ya, hari ulang tahun Raja Herodes, ini kesempatan yang ada. Bakti seorang anak putri Herodias ini kan menunjukkan baktinya ya kepada ibunya. Dan kelemahan yang penuh kebimbangan. Ini sikap dari Raja Herodes Antipas. Namun pasien kasih, di balik itu semua karena kejahatan tertentu yang sedang bekerja. Di balik itu semua karena ya ada kejahatan tertentu yang sedang bekerja. Ini perkawinan yang melanggar hukum yang dilakukan Herodes dengan Herodias. Herodes mengambil istri saudaranya sendiri, Filipus. Ini kan perkawinan yang melanggar hukum, aturan, kehendak Allah. Kedua ya, dendam yang ingin membalas sikap dari Herodias ya, menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis dan punya keinginan ya untuk membalas ya, untuk membunuh. Ini kejahatan yang sedang bekerja, dan akhirnya kita melihat kejahatan yang satu melahirkan kejahatan yang lain, dan kalau diukur ditimbang ya lebih berat. Juga dosanya kalau ditimbang juga lebih berat, lebih tinggi ya, pembunuhan. Ini kan dosa paling berat ya, membunuh. Maka belajar dari sabda Tuhan ini, pasien kasih ya, kita belajar bagaimana ya supaya ini kejahatan tidak bekerja ya dalam diri kita ya, membiarkan kejahatan bekerja dalam diri kita ya, akan melahirkan kejahatan yang lain, juga akan melahirkan ya dosa yang lain pula. Maka pentingnya ya kita selalu ya bertobat, ya, melihat diri kita ya, mawas diri, dan selalu ya memperbaiki diri di hadapan Tuhan.